Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik atau berpotensi naik untuk tanggal 7 sampai 11 Oktober 2024. Nah, sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis, boleh join ke sana ya jika tertarik, karena teman-teman akan mendapatkan banyak info di sana. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak seperti yang tertera pada layar. Jika tertarik, boleh menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan banyak benefit seperti mendapatkan eksklusif konten, yaitu analisa dari big banks dan yang lainnya. Kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, lengkap dengan trading plan berupa video, seperti yang di sini ya. Jadi yang ini khusus pelanggan Antek Saham di YouTube. Kemudian mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya. Antek Saham juga lagi ada program ya, buka akun Valburi melalui Antek Saham. Jadi teman-teman akan mendapatkan rekomendasi saham secara gratis setiap harinya. Kemudian mendapatkan grup premium khusus nasabah, kemudian market update yang akan dilakukan setiap minggunya di hari Minggu. Jadi jika teman-teman tertarik mendapatkan benefit ini secara gratis, boleh langsung membuka akun Valburi melalui Antek Saham dengan link ini ya, link yang sudah tertera di sini, atau teman-teman boleh hubungi aja admin kita di 0858 1084 8955 melalui WA. Nanti teman-teman langsung hubungi saja jika ingin bergabung menjadi nasabah Valburi, buka akun sekuritas Valburi melalui Antek Saham, maka teman-teman sudah akan mendapatkan benefit yang di sini. Oke? Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanyakan ke admin melalui informasi yang tadi. Untuk nomornya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari IHSG dulu ya. Oke, boleh kita lihat untuk IHSG sesuai analisa kita ya. Jika support 7673 di breakdown, maka IHSG akan turun atau lanjut koreksi ke area 7544 sampai 7459, dan boleh kita lihat support 7544 sudah dicapai. Nah, sekarang target berikutnya di 7459 atau di sini ada support trendline yang berwarna hitam, jadi ada potensi pada IHSG akan turun ke area ini. Nah, di sini boleh kita lihat secara teknikal sudah mulai mencapai area target turun. Jika kita lihat dari outflow-nya di sini sudah mulai mengecil ya. 3 hari terakhir ini tidak sebesar di tanggal 25 sampai 30 September kemarin. Jadi ada potensi pada IHSG mulai akan rebound di minggu depan atau di 2 minggu lagi. Jadi boleh pantau pergerakan IHSG di sini ya. Saya buatkan satu support lagi di harga 7.400 saja. Oke, dan sini 7.400. Jadi ada potensi IHSG akan mulai mantul di area ini karena memang area ini cukup kuat ya dan juga cukup krusial, yang dimana menjadi titik balik. Jika support 7400 di breakdown, maka IHSG akan beres kembali. Tetapi jika support 7400 tidak di breakdown atau IHSG mampu mantul di area tersebut, maka dia akan rebound kembali dan rally kembali. Nah, maka dari itu untuk IHSG pantau 2 support ya di harga 7400 sampai 7459. Jika supportnya tidak di breakdown, maka IHSG akan naik lagi ke area 7600, tetapi jika support 7400 di breakdown, maka IHSG akan turun ke area demand di 7000 sampai 7100 di sini. Maka dari itu pantau satu area di sini. Nah, secara seperti yang tadi, asingnya untuk outflow-nya sudah mulai mengecil ya, jadi ada potensi atau IHSG lebih berpotensi untuk rebound nantinya. Jadi boleh pantau saja pergerakan IHSG di sini. Dan juga untuk big bank sudah mulai diskon. Jika ingin menonton diskon, boleh langsung bergabung saja menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Oke, sekarang kita masuk ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan, yaitu di tanggal 7 sampai 11 Oktober 2024. Untuk saham yang pertama ada LSIP. Oke, untuk LSIP di sini memang masih dalam pergerakan uptrend ya, masih dalam pergerakan uptrend di sini. Dan boleh kita lihat pergerakan LSIP masih tertahan di atas 955 sampai 980 yang menjadi area demand-nya. Nah, di sini boleh kita lihat untuk trading plan-nya nanti dulu ya. Sini boleh kita lihat pergerakannya masih ke atas. Memang pada saat bergerak naik ke atas, boleh kita lihat candle-nya sangat besar ya. Tapi pada saat koreksi,
atau turun, candlenya memang cukup kecil yang menandakan kalau bandarnya belum buangan besar. Jadi masih ada potensi pada LSIP akan lanjut bergerak naik. Nah, di sini jika kita lihat dari sisi broker summary-nya dan juga indikator net foreign bezel dan juga bandarnya di sini boleh kita lihat kalau LSIP ini di hari Jumat ada akumulasi tanggal 4. Kemudian kita cek dulu 1 minggu terakhir. Ya, terlihat masih ada akumulasi dari PD. Jika kita cek 1 bulan terakhir, nah terlihat ya, ternyata yang akumulasi yaitu CC dengan volume 52 miliar dengan average di 1000. Nah, di sini 1000 kira-kira di sini ya. Jadi belum terlalu jauh untuk average dari CC ini. Jadi untuk LSIP masih sangat berpotensi untuk bergerak naik. Jadi secara broker summary masih menarik dan juga secara teknikal masih menarik sampai saat ini. Oke, tapi di sini untuk trading plan-nya saya buatkan dia di bawah ya. Saya buatkan di bawah supaya nanti mendapatkan risk reward yang menarik untuk LSIP. Jika masuk di harga sekarang, maka risk reward rasionya tidak menarik. Misal kita entry sekarang ya. Entry sekarang di sini, maka stop loss yang ideal di bawah dari demand. Dan jika kita tarik targetnya 1:1, maka targetnya harus di resisten yang di sini. Nah, menurut saya ini terlalu berisiko ya untuk set TP-nya di sini. Tapi jika bisa menerima resiko 8%, maka boleh saja langsung entry di harga sekarang. Tapi untuk saya tidak membuat entry di harga sekarang. Di sini saya akan menunggu ya. Dia akan turun dulu nanti ke area pembelian kita. Nah, menurut saya untuk view dari LSIP ini akan turun dulu ya. Bisa sideways dulu di area ini. Sideways dulu, lalu nanti lanjut bergerak naik. Nah, maka dari itu untuk area pembeliannya saya buatkan di area demand-nya atau di lebih bawah ya di sini. Oke. Nah, di sini kan saya buatkan trading plan-nya, area buy-nya saya buatkan di harga 965 sampai di sini. Di 1005. Oke. Lalu target pertama di 1045. Sorry. Lalu TP kedua di 1065 dan stop loss-nya di 925. Nah, jika seperti ini, dengan average nantinya jika teman-teman sudah cicil di area pembelian, maka kemungkinan teman-teman akan mendapatkan average di 985. Nah, di sini saya buatkan average-nya di 985. Lalu target pertama di 1045 kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss 6,09%. Jadi, di sini kita lebih menunggu ya untuk LSIP, tunggu dia turun dulu ke area pembelian lalu entry, dan perhatikan juga apakah LSIP bisa bertahan di atas area demand-nya. Dan juga jika tercapai target kedua, kita akan mendapatkan profit 8,12%. Jadi secara risk reward ratio pada LSIP sangat menarik, tapi dengan catatan kita harus tunggu dia turun ke area pembelian di 965 sampai 1005. Jika tidak masuk ke area pembelian, maka di invalid saja. Jadi lebih baik kita menunggu daripada nanti kita paksakan masuk di harga 1035 dan harga dibawa lagi ke bawah. Jadi lebih baik wait and see dulu. Untuk LSIP, boleh nanti dipasang alertnya jika sudah masuk ke area pembeliannya. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada Energi. Oh, sorry, bukan yang ini ya. Energi yang ini. Oke, boleh kita lihat di sini. Saya membuatkan sebuah pola pembalikan arah yaitu inverse head and shoulder. Left shoulder di sini, head-nya di sini, dan right shoulder-nya di sini. Dan boleh kita lihat untuk pola ini sudah valid, yang dimana pola ini menjadi pola pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend. Nah, di sini untuk LSIP mencoba membuat pola uptrend ya. Dan di sini boleh kita lihat baru breakout juga, jadi ada potensi LSIP akan sideways dulu membuat suatu area nantinya, sideways, lalu lanjut bergerak naik. Nah, jika kita lihat dari broker summary-nya ya, masih cukup bagus. 1 bulan terakhir ada akumulasi dari CC dengan average 227. Jadi sudah cukup, masih terlalu dekat ya di sini. Masih di area demand-nya. Area demand di 222 sampai 232 ya. Jadi ada potensi Energi akan turun lagi ke area tersebut untuk retest setelah valid pola inverse head and shoulder-nya. Jadi berpotensi retest ke area demand ini, area demand 222 sampai 232, lalu lanjut nanti bergerak naik. Nah, di sini boleh kita lihat 1 bulan terakhir akumulasi dari CC cukup bagus. Lalu jika kita cek 1 minggu terakhirnya masih CC ya, di sini akumulasi CCPD
Jadi memang untuk energi masih sangat potensi, apalagi nanti oilnya makin bagus ya, boleh dipantau juga dari sisi perangnya juga, karena jika perangnya masih berlanjut maka oil akan naik nantinya ya. Oke, lanjut di sini. Karena dengan sentimen global yang masih bagus dan juga akumulasi dari bandar masih bagus dan juga secara teknikal ada konfirmasi, maka energi ini sangat potensi untuk bergerak naik ya. Dan di sini kan saya buatkan trading plan-nya untuk energi sama seperti LSIP yang tadi ya, kita antri dulu karena di sini untuk baru breakout dari pola inverse seller-nya, maka energi masih sepotensi untuk turun ke area demand-nya lalu nanti bergerak naik. Jadi jangan dipaksakan entry di harga sekarang. Jika scalping boleh saja mengambil spike ke atasnya, tapi secara jangka swing-nya menurut saya dia akan turun dulu. Karena biasanya setelah terjadi pola seperti ini dia akan koreksi dulu sebelum lanjut bergerak naik. Jadi kemungkinan di sini retail sudah pada FOMO ya. Jadi nanti kemungkinan bandarnya akan turunin dulu supaya nanti retailnya cut loss dan dinaikin lagi. Jadi jangan terkecoh dari pola pergerakan yang tiba-tiba naik lalu diturunin lagi. Oke. Nah, di sini kan saya buatkan trading plan pada energi. Area buy-nya sini ya saya buatkan ya, 224 sampai di sini 232 di area demand-nya. Target 1 atau TP1 di 242, TP kedua di 250, lalu stop loss di 214. Oke, jadi trading plan-nya seperti ini. Teman-teman boleh tunggu dulu energi masuk ke area pembelian, lalu jika ada rejection maka teman-teman boleh beli menggunakan trading plan kita di sini. Oke. Perhatikan juga broker summary-nya, jika masih ada akumulasi dari CC maka pergerakan energi masih akan ke atas. Dan di sini jika kita lihat 1 jamnya di time frame 1 jamnya, boleh kita lihat ya sempat gap up ya di hari Jumat, gap up ke atas yang cukup besar 6%. Jadi biasanya akan tutup dulu ke bawah, tutup gapnya ke area pembelian kita. Lalu nanti energi mulai bergerak naik kembali. Jadi boleh pantau atau buat alertnya di area pembelian pada energi. Oke, lanjut ke saham yang ketiga atau yang terakhir ada TINS. TINS juga cukup bagus ya di sini. Boleh kita lihat dia dia sudah breakout ya area supply 1050 sampai 1095 di breakout di tanggal 25 September. Dan boleh kita lihat pergerakan dari TINS masih bisa bertahan di atas area demand-nya ini. Dan boleh kita lihat di sini pergerakannya masih ke atas. Jadi view pada TINS secara jangka panjangnya masih akan lanjut ya ke atas. Minimal bisa sampai ke 1300 sampai 1400 ya. Tapi di sini akan saya buatkan jangka pendeknya saja. Untuk jangka pendeknya target yang paling masuk akal dicapai yaitu 1245. Jika kita lihat dari sisi broker summary-nya 1 minggu terakhir ada akumulasi ya di sini. Walaupun memang volume buangan dari MG 16 miliar, tapi BK dan AK-nya masih konsisten akumulasi di sini. Dan juga indikatornya dari asing konsisten akumulasi dari tanggal 12 September, jadi sudah dari bawah ya. Jika kita cek 1 bulan terakhir dari 4 September, terlihat kalau akumulasi dari BK dan AK sangat besar dibanding volume jualan dari YP dan PD. Jadi untuk TINS ini sangat potensi untuk bergerak naik. Boleh dicicil saja jika ingin swing lebih lama. Tapi di sini kan saya buatkan trading plan-nya lebih ke jangka pendeknya ya. Di sini saya buatkan area pembeliannya di sini. Ini. Oke, target pertama di 1215. Lalu stop loss-nya di 1090. Kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit 5,65%, sedangkan potensi loss 5,22%. Untuk target kedua di 1245, jika tercapai kita akan mendapatkan profit 8,26%. Ini merupakan jangka pendek ya. Jadi kita memanfaatkan koreksi sedikit dari TINS, lalu kita nanti masuk. Atau di sini saja, lebih aman jika kita taruh di sini. Oke, jadi target pertama di sini. Oke, sama saja untuk risk reward ratio-nya 1:1. Bentar ya, demand-nya
Oke, saya geser dulu. Nah, di sini. Lalu target pertama di 1215, stop loss di 1065. Kita akan mendapatkan rasio 1:1, potensi profit 7%, sedangkan potensi loss 6%. Tetapi jika target kedua tercapai di 1245, kita akan mendapatkan profit sampai 9,69%. Jadi lebih bagus trading plan kali ini daripada yang tadi ya. Saya salah buatnya pada saat analisa. Jadi di sini ada potensi dia akan turun lagi ke area minimal ke supportnya ya di sini. Support resisten become supportnya di harga 1110. Jadi ada potensi dia turun dulu ke support ini, lalu lanjut bergerak naik. Oke, di sini kan saya buatkan trading plan-nya karena secara broker summary sangat menarik, sangat bagus ya. Jadi jika teman-teman ingin hold lebih lama, boleh langsung dicicil saja ya nantinya dengan target seperti yang tadi di 1300 sampai 1400. Tapi di sini karena saya buatkan jangka pendek, jadi saya buatkan di sini area pembelian di harga 1210. 1120 ya. Sampai di sini 1160. Target satunya tipe 1 di 1215. Lalu tipe kedua di 1245, stop loss-nya di 1065. Oke. Jadi boleh pantau pergerakan dari timah atau TINS. Jika bisa bertahan di atas support 1110, maka pergerakannya masih akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Oke, kira-kira begitu analisanya. Semoga analisanya membantu. Jangan lupa pantau seperti yang tadi, pantau rejection, pantau broker summary-nya, dan juga konfirmasi secara teknikal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.